warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Anak-anak, pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita telah belajar bagaimana menghemat energi. Tapi karena energi itu selalu digunakan, bisa saja energi yang kita gunakan itu habis. Lalu, adakah energi penggantinya? Mari kita pelajari bersama. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biu. Mari kita pelajari sumber energi alternatif. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut. Buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang adalah 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 cm. 2. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm dan panjangnya 40 cm. 4. Benang wol. 5. Gunting. 6. Lem. Cara membuatnya: pertama, letakkan bambu secara menyilang. 2. Ikat bambu dengan menggunakan benang. 3. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. 4. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran dan jiplaklah. 5. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. 6. Gunting kertas koran tepat di atas garis. 7. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. 8. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. 9. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. 10. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. 11. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, anak-anak bisa meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak untuk membuat layang-layang di rumah. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Sumber energi alternatif
merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Saat ini anak-anak sudah dikembangkan dengan energi panas bisa menghasilkan energi listrik dengan panel atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini angin sendiri juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Jadi ada kincir angin yang menggerakkan generator. Itu termasuk sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, nanti akan menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Sumber energi yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Sumber alternatif yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium.
Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu tadi salah satu sumber energi alternatif bahan bakar bio. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif. Sumber energi alternatif yaitu pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. 2. Angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. 3. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 4. Bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol dapat menggantikan bensin. Selanjutnya, energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berikutnya, energi air biasa dimanfaatkan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah contoh peta pikiran dari energi alternatif. Sekarang tugas anak-anak adalah membuat peta pikiran dari energi alternatif. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Tumbuhan apa ya? Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Ternyata
Minyak jarak juga ada dampak positif dan juga ada dampak negatif bagi masyarakat. Sekarang, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a